wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Dipol dari Taman Langit Grab nih atas kedatangannya, sama Om Tanu juga terima kasih atas kedatangannya dari Antah ke Antah Garden. Wah, ini luar biasa ini. Dari Bekasi jauh-jauh datang ke sini nih, dalam rangka silaturahmi ya. Karena sudah lama Bang Didi. Sudah lama nggak ke sini ya? Baru kesini lagi. Terima kasih Pak Haji. Kebetulan dapat info baru ini. Ya, oh gitu ya. Di sini udah nyampe ya Om? Ya, Ceritanya penasaran ya. Pak Haji sama Mas Rizal mau ke Jepang. Oke. Pastinya dari kita ya penasaran. Mau nitip lah sesuatu. Visi misinya apa di sana ya? Tidaknya kita ikut belajar namanya. Oke, baik ya, kalau memang informasi sudah sampai, kita langsung saja to the point. Kebetulan ada Om Heri, ownernya Penganggur, Mas Peter juga ya. Mungkin kali ini kita akan menginformasikan misi-misi dalam perjalanannya, kunjungannya nanti, termasuk mungkin nanti kita akan edukasi ya. Di dalamnya juga ada yang pasti memang di sini untuk pengembangan anggur di Indonesia. Amin. Amin ya. Ya. Mungkin itu Om, silakan kita langsung saja. Baik, Bang Tanu, Bang Ibul, terima kasih atas silaturahminya. Sama-sama Pak Haji. Bang Deddy, sama Mas Sidat, ya. Rencana kunjungan ke Jepang ini sebenarnya sudah direncanakan sejak awal. Awal mulanya itu tahun lalu Mr. Wawajas sama Ibu Badaria dari Dutai Banyak Thailand itu memang sudah punya program sekitar bulan September 2024 ini akan ke Jepang. Kaitannya untuk memperdalam mengenai SOP ya? khususnya Saikoskan. Tapi secara umum, secara keseluruhan khususnya anggur yang varietas-varietas dari Jepang. Nah, terus kemudian pada waktu itu dan yang bulunan boleh nggak Bu kita ikut? Ya. Tapi itu belum serius, ya, belum serius ya kan. Terus kemudian beberapa bulan terakhir Wawajas sama Bandara juga datang ke Indonesia dan menanyakan serius nggak ini mau ke Jepang? Saya sudah izin dengan beberapa guru di sana ya, ini hanya saya dengan berhubung juga kita masukkan Pak Edi sebagai tim kami ya. Nah, pertama tujuan kami ke Jepang tidak lain adalah kita ingin melihat sejauh mana perkembangan budaya anggur di sana, khusus varietas-varietas yang dikembangkan di Jepang, yaitu ada Saikoskat, ada Winina, Yoho, Bione, ya sama Minori dan lain-lain. Ada beberapa varietas yang memang berasal dari Jepang. Nah, tujuan kami tidak terlepas dari program ASPAI maupun program dari Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa pada tahun 2030 kita berencana untuk substitusi impor buah anggur. Nah, tentunya dalam rangka itu kita memang harus bersinergi. Jadi artinya para penggiat anggur termasuk kita ini harus sekarang sudah mulai berpikir tentang bagaimana produktivitas, bagaimana kualitas yang kita hasilkan, dan efisiensi dan kaitannya dengan pupuk, biaya-biaya pembentukan, biaya penanggulangan, ya hama dan penyakit yang itu termasuk komponen biaya produksi dan buah anggur. Nah, kaitannya dengan itulah kita diskusi dengan Bu Badaria sama Mr. Wawajas dari Dutai ya. Akhirnya diizinkan untuk digabung. Nanti tanggal 8 sampai tanggal 18 September di sana. Sementara ini kita akan mengunjungi 4 sampai 5 kebun anggur ya, itu di sekitar Nagoya, Okayama ya, kemudian Osaka ya, kurang lebih itu ya, nah, di sisi selatan ya, jadi di daerah Jepang Selatan. Nah, itu yang rencana kami kunjungan ke sana. Tidak lain adalah kita coba mengetahui sejauh mana budidaya anggur Jepang yang bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi, ya, kualitas yang bagus, kemudian juga efisien. Nah, salah satunya yang kami kunjungi adalah kebun milik
Jasang atau kita Silde ya, itu di daerah Nagoya. Nah, beliau ini kebenarannya disampaikan ke kami beberapa kali menangkan kontes secara kualitas maupun secara produktivitas harus meningkat seluruh Jepang. Kami tertarik. Berarti unggulannya Senmuska doang ya Pak? Utamanya Senmuska, tapi tidak menegur. Nanti kita belajar Bina, Tekyoku, Minori, sama Kyun dan lain-lain. Ada beberapa varietas, ada belas varietas. Mungkin dia apa yang Pak Kebun nanti mungkin punya apa? Spesialisasi, Ya. kekhususannya. Ya. Ya, ada. Jadi nanti masing-masing seperti pada waktu kita di daerah di Bali, ada yang mungkin kaitannya dengan bidang tanam, unggulannya, atau treatment soal pembuahan, ya kan, bicara tanam, ya, sama treatment terkait hormon dan pemberian hormon dan lain-lain. Mungkin saya punya beberapa pertanyaan nih Pak Jam. Kenapa memilih ke Jepang nih? Sedangkan kan dulu Pung dan tim ya, saya juga ikut dulu waktu itu ya, tahun 2022 ya, kalau salah ya, ke Thailand gitu. Ya dari segi musim itu sama, sedangkan Jepang kan berbeda nih. Apa ada hal khusus yang membuat Pung anggur sana? Gitu, itu yang pertama. Kedua gitu kan, kenapa tidak ke Korea? Korea kan hampir Sama. sama nih dalam hal iklim ya, cuaca dengan Jepang kan. Korea lebih dekat ya daripada Jepang, kan lebih jauh gitu kan. Dan Korea juga ada orang kita di sana. Apakah dari segi akses atau memang Jepang lebih mumpuni dalam ilmu anggur khususnya Senmuska? Itu bisa dijelaskan alasannya kenapa memilih Jepang. Oke. Mungkin Mas Susan nanti bisa nambah ya. Jadi pertama gini, dulu tahun 2022 Desember Ya, kita berangkat ke Thailand. Kita juga punya tujuan, punya alasan. Ya. Kenapa kita ke Thailand? Kenapa kita tidak ke Jepang atau ke Eropa atau ke Amerika misalnya? betul. Ya. Biayanya lebih mahal ya. Tapi pada waktu itu kan pengetahuan dan pengalaman kita tentang budidaya anggur masih terbatas. Ya. Pada waktu kita sebelum berinteraksi dengan Mbak Daria, Mbak Oraces, Mr. apa namanya, Kewats ya, dan lain-lain, Ya. ke Kirats ya, tokoh-tokoh anggur di Thailand. Nah, kita kan biasanya pengalamannya itu masih minim. Dan kebetulan kan senior-senior kita di kegiatan anggur di Indonesia ini lebih banyak pengalamannya dari Amerika. Ya. Ya, jadi kita ke Thailand itu karena Thailand lebih dulu mengembangkan anggur daripada Indonesia, di mana Thailand itu sudah sekitar 50-60 tahun yang lalu sudah mengembangkan anggur konsumsi atau anggur meja ini atau table grape ya. Sementara di Indonesia sendiri table grape ini baru kita mulai start itu di 2011 sama 2012. Nah, pertanyaan tadi bagus, kenapa kita ke Jepang? Ya, Kenapa kok tidak di Korea? Korea dan Cina, mereka mempunyai secara varietas anggur tertentu, tapi tidak secara khusus seperti di Jepang. Jadi Jepang ini dari sekitar tahun 1800-an mereka sudah mempunyai lembaga penelitian ya untuk kaitannya dengan pengembangan. Dan beberapa varietas memang dihasilkan oleh Jepang sendiri. Ya. Jadi Korea tidak ada, China tidak ada. China baru terakhir-terakhir. ya. Jadi kebanyakan anggur lahir di negara Jepang ya. Ya. Varietas yang dijual di pasar ya. Ya, jadi kalau varietasnya itu yang paling banyak itu di Eropa. Oh, Karena sejarah anggur itu kan di antara Laut Kaspia sama Laut Hitam ya. Kalau sekarang itu di sekitar negara Armenia sejarahnya ya. Terus dibawa ke Inggris ya, Iran, kemudian ke Turki, terus kemudian apa namanya ini dari sejarahnya ya. Kemudian berkembang dibawa Columbus sampai ke Afrika, ke Amerika Selatan dan seterusnya. Jadi berkembang termasuk Australia, termasuk ke Jepang. Tidak di Korea. oh. Sejarahnya ya. Nah, Korea itu
Korea dan Jepang, Korea dan China itu lebih ke sekitar tahun mau mulai mengembangkan itu 1970-an, 1980-an. Sementara Jepang sudah 1800-an. Untuk khusus Technotrek ya, untuk Technotrek. Nah, itu yang pertama, alasan kita memang Jepang sudah punya transisi untuk pengembangan varietas. Yang kedua, beberapa varietas anggur yang dikembangkan di Jepang itu adalah varietas premium, ya, unggulan. Jadi harganya itu kalau kita lihat supermarket dan sebagainya itu Saint Muscat, Yobu, Winina itu adalah varietas anggur yang merajai dibandingkan dengan produk-produk yang dari Eropa. Ruby Roman termasuk ya. aja Ruby Roman. Ruby Roman. Nah, Ruby Roman ini memang agak spesifik, masih spesifik karena dia dilindungi oleh. Oke, nah Mas bisa ada nambahin barangkali? Apa? Kenapa kita ke Jepang? Ya. Kenapa yang ke Jepang tidak ke Amerika Latin atau kan lebih panas ya seperti Indonesia? Mungkin apa alasannya? Mungkin karena dari dulu waktu kita di sekolah kita dengar ada slogan Jepang Cahaya Asia ya. Nah, kita berhubung kita ingin agar perkembangan anggur di Indonesia ini bisa bercahaya, makanya kami perginya ke Jepang. Mungkin kalau dulu slogannya Uganda Cahaya Asia, mungkin kita pergi ke Uganda. Ini tambahan yang bagus ya. Lagi Pak Haji. Ada tambahan Lebih terang ya Mas. Terang, bercahaya. Sehingga pengembangan anggur di Indonesia juga terang ya. Iya, Bisa, betul. maksudnya bisa punya masa depan yang lebih bagus ya. Amin. Mungkin tambahan Pak Haji, apakah nanti metode baik dari sistem penanaman, lahan, pemupukan, apakah nanti bisa diterapkan di Indonesia dengan iklim yang bertolak belakang gitu kan? Mungkin itu, apa nanti bisa nih? Ya. Tentunya kita itu untuk belajar sesuatu itu kita harus menyikapi semuanya dengan bijak. Dengan bijak. Pertama, anggur ini kan dari negara subtropis. Sementara Indonesia, Thailand itu adalah negara tropis. Subtropis 4 musim, siklus tanaman anggur sesuai dengan siklus 4 musim. Sementara kita di 2 musim. Nah, tentunya pengertian kita sikapi dengan bijak itu disesuaikan dengan kondisi iklim, cuaca, ya, dan kondisi lingkungan lainnya, termasuk kebiasaan masyarakat kita. Nah, kita modifikasi yang baik di sana, kita coba bagaimana kita kembangkan. Termasuk salah satunya mengapa di Jepang itu katakanlah bisa kita lihat cara tanamnya itu akan berbeda dengan yang ditanam di Korea atau ditanam di China atau ditanam di Ukraina yang sering kita lihat di apa namanya di sebagainya ya kan. Nah, mereka sudah mempunyai sejarah sendiri, SOP sendiri ya. Kita harapkan SOP apa namanya yang ada di kita adopsi, kita modifikasi disesuaikan dengan kondisi iklim dan lingkungan kita sama kebiasaan. Nah, di Thailand sendiri pada waktu kami ke Thailand nanti kan bisa cuma pakai dulu sama kan. Kalau apa namanya mendengar penjelasan dari Dr. Wiraj dalam sejarah pengembangan anggur di Thailand, jadi kan awalnya mereka belajar di Eropa dan Amerika, ya kan. Terus akhirnya mereka belajar di Jepang, terus diperdalam lagi dengan tambahan SOP yang dari Israel, itu penjelasan dari mereka ya. Akhirnya pengalaman yang dari Jepang ini menjadi basic pengembangan SOP di Thailand. Itu yang dijelaskan oleh Dr. Wiraj waktu kita ke Thailand atau dari kedua yang lalu. Nah, kita akan mendekati dari sana, dan salah satu yang kita datangi yang masih saja itu Pisidasang itu relatif usianya juga tidak terlalu senior ya, itu masih sekitar 40-an, dan dia salah seorang contoh yang mengembangkan anggur dari muda karena itu warisan dari kakeknya, kakek kan orang tuanya, tapi semangatnya luar biasa sehingga dia sampai memenangkan sampai tahun ini ya informasinya itu berturut-turut beberapa tahun terakhir ini sebagai juara satu kontes ya untuk apa namanya kualitas maupun produktivitas anggur.
Berarti mungkin memang kalau dari Khususnya Senhus Cup ya. mungkin kalau dari segi iklim tidak mungkin disamakan di Indonesia ya. Mungkin Pak punya tujuan, mungkin ada beberapa metode yang bisa diambil, mungkin bisa diterapkan di Indonesia ya. Mungkin dari segi formula pupuknya mungkin itu mungkin bisa kita pakai mungkin ya. Komposisi media tanamnya mungkin bisa kita pakai ya. Mungkin dari jarak tanam, pemakaian hormon, interval pemupukan dan lain mungkin yang mungkin bisa kita ambil nanti mungkin ya, mungkin itu arah ke depan ya tadi. Ya, terima kasih Bang Kanu ya, itu salah satu yang kita pelajari. Ya. Mungkin soal nanti misalnya kalau pupuk itu kan ada empat hal ya, formulanya atau unsur-unsur yang ada di pupuknya apa saja, ya kan. Kemudian kapan waktunya pemberian pupuknya, di cara pemupukannya, apakah ditabur, apakah disemprot, ya kan, kocor ya, atau di batang daun atau di tanah, ya kan, nah, sama dosisnya, ya kan. Nah, nanti kita lihat, ya kan. Nah, yang paling penting lagi itu jarak tanam. Jadi, ya, kalau di kita kan sering selalu satu pohon berapa? Ya. Bisa kita menggunakan per pohon, tapi yang lebih fair itu sebenarnya per hektar itu berapa? Jadi satuannya hektar. Ya, jadi satuan hektar itu di beberapa negara penghasil apa namanya anggur itu bukan per pohon yang kita dapat informasi ya. Jadi mereka per hektar itu berapa ton produktivitas? Ya, jadi itu. Nah, yang penting hasilnya per hektar itu berapa ton. Nah, tinggal nanti kita lihat jarak tanamnya berapa. Ini kan kita mencari efisiensinya dan efektivitasnya. Karena Jepang kan terkenalnya dengan efisiensi ya. Efisiensi ya. Di industri Apapun mobil, itu ya. apapun elektronik kan dibanding Amerika kan mereka terkenal dengan efisiensinya. Maka mereka bisa jadi cahaya Asia kan. Nah, maka yang dari situ yang akan kita cek, akan kita pelajari lah. Siap. Nah, mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya, karena menjelang 1 atau 2 nih? Ya, di antara 2 dan 3 lah ya. Kenapa ya? Nah, mungkin Jepang kan terkenal dengan rasa, ya kan? Terkenal dengan aroma, tekstur, gitu kan. Orang-orang Jepang cenderung ke arah sana. Nah, mungkin sama pasca panen ya, kemasan. PCI ya. Mungkin kami ya, kami juga penggiat dari sudah lama ya, sekitar 3-4 tahun, tapi memang kami belum bisa bikin buah yang semewah di Jepang. Nah, mungkin kami yang menitip lah bagaimana nanti di sana untuk menggali informasi bagaimana supaya buahnya besar, aromanya dapat, gitu kan, dan kualitasnya bagus dan dia transportasi tinggi, dalam artian dia bisa diekspor kemana, ketahanan buah di seluruh ruangan, daya simpan lah ya Pak. Jadi mungkin saya nitip sana mungkin biar supaya kami yang ada di Indonesia itu bisa paling tidak bisa menyamakan mungkin waktu yang mungkin kita sudah belajar untuk ke arah sana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaan terakhir mungkin dari saya, Jepang ini terkenal negara yang aksesnya agak sulit ya. Kalau kita mau mengunjungi sesuatu kita harus ada izin dan lain-lain. Nah, kenapa Pak Haji bisa ada akses ke sana nih? Apa dari Bupadaria kah atau dari siapa kan nih? Kayak kita sendiri kan nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke Jepang, berkunjung ke kebun misalnya komersial ya. Kalau untuk belajar kita harus mungkin birokrasi tertentu, apa dari pemerintah kah, apa memang Pak Haji swadaya atau memang dari dana pemerintah nih? Ini kita perlu dijelaskan kembali Pak. Jadi ada 2 nih Pak. Ini pertanyaannya sedikit tapi jawabannya lebar dan bagus ini ya. Jadi gini, pertama tidak hanya untuk Bang itu, tapi kita semua termasuk kami di Bunganggur maupun rekan-rekan pemerintah di Indonesia. Nah, kalau pada waktu kita di Thailand itu ada doktrin proses penanaman anggur. Ya. Doktrin yang pertama adalah bagaimana kita bisa menanam anggur. Ya kan? Bisa hidup. Bisa hidup. Itu sudah kita lalui. Dan teman-teman semua pegiat anggur sudah melakukan. Bisa lah ya. Yang kedua, tumbuh dengan subur. Tumbuh subur. Sudah kita lalui.
sudah bisa membuahkan. Ya. Semua sudah ini. Ya, Nah, sudah berbuah. berbuah. Teman-teman penggiat anggur sudah 1, 2, 3 sudah. Ya kan? Nah, yang ditanyakan Bang Tanu dan Ibu ini kesimpulan tahap keempat dan tahap kelima. Ya, Keempat kualitas. apa? Kita bicara kualitas. Kuantitas. Kuantitasnya, rasanya, aromanya, Ya, betul. tingkat kemanisan, packagingnya, daya Ukuran, tahan, ya kan? ukuran, ya ini keempat. Sama efisiensi yang dijelaskan Mas Efisiensi. Rizal tadi. Ya. Nah, yang keempat Pasar. pasar. Yang kelima, pasar. Pasar. Pasar ini bisa packagingnya, Kemasan, ya kan? ya. Bisa kemasannya atau packagingnya, bagaimana kita cara pemasarannya, kan gitu kan? Terus yang tidak kalah pentingnya lagi adalah daya tahan. Daya tahan setelah Transportasi, kita ya. petik ini di suhu tertentu dia bisa tahan. Kesegarannya itu bisa berapa lama? Betul. Jadi, harus kita cari tahu Baji. Baik untuk kita, untuk Bang Ibu, Bang Tanu dan Bang Anggur maupun untuk rekan-rekan penggiat anggur di Indonesia, sudah saatnya lah kita bicara soal fase Kualitas, keempat ya. dan fase kelima. Kualitas, kuantitas, efisiensi, dan dan pasar. pemasaran. Saya kira gitu ya. Ya. Mas Sisat ada tambahan? Cukup. Cukup. Mungkin tadi yang terakhir Pak Haji, yang kenapa bisa ke Jepang dengan mudah, Oh, gitu iya, kan, iya, akses dan dana dari mana, apa ada subsidi dari sponsor kah, entah dari pupuk, pemerintah dan lain-lain. Tadi Jadi- Jepang kan susah nih kita masuk. Ya, pertama memang benar sekali Jepang itu tertutup. Gitu. Ya. Jadi kalau sekedar kita datang, kita Tempat wisata. wisata petik buah anggur, sama petik buah, foto-foto, selfie bisa. Bisa. Tapi kalau kita diskusi sampai mengeluarkan apa namanya informasinya, apalagi SOP-nya, apalagi udah kita ininya itu tertutup. Nggak semua orang dapat Karena bisa itu diakses. apa ibaratnya rahasia kasur ya. Karena saya dengarkan kebun petik buah sama kebun yang riset kan itu berbeda. Sama yang untuk Seperti itu. dijual yang ke pasar beda, Ya. ke apa namanya paket ya. Nah, mereka juga sekarang dengan adanya beberapa varietas yang misalnya pindah ke Korea sama ke China secara besar-besaran yang termasuk dalam konteks ilegal, Ilegal. maka mereka sekarang semakin protek. Nah, pertama kami bisa ke Jepang Jepang, itu kita karena dibantu dengan Indukai yaitu Bandari Bandari dan Misloraces ya. yang memang sejak tahun lalu sudah ada program di sana. Sudah ada Ya. kerjasama mereka ya, hubungan Mereka- baik ya. Karena Bu Bandara ini termasuk satu orang di antara 11 orang yang dikirim Thailand ke Jepang khusus belajar Setmaskat di tahun 2019. Jadi apa namanya network itu tetap dipelihara dan mereka secara berkala ke sana. Nah, kita sendiri kebetulan saya sama Bu Badara itu sama-sama pernah ke Jepang dengan beasiswa JK. Itu juga memudahkan kita bahwa karena kita sudah pernah mendapatkan satu kesempatan belajar di Jepang itu kemudahan juga. Jadi kurang lebihnya itu apa namanya dan mengenai biaya ini biaya masih satu yang ngurusin. Jadi apa namanya kita swadaya sendiri ya kita harapkan pemerintah ke depan kalau memang serius untuk mengembangkan budidaya anggur karena kan anggur ini kan termasuk salah satu buah Penyumbang devisa ya. yang terbesar Negara ya, menguras devisa ya. devisa kita. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan Amin. semacam ini Amin. bisa dibiayai oleh Kementerian Pertanian. Amin. Ya. Oh, Ibu ada tambahan? Mungkin nanti untuk masalah aplikasi Hormon ya. Ya, itu oke. sangat penting karena di video Jepang itu ada trik pembesaran apa bunga dari bunga dulu kalau Ya. bunga dari Yang sendiri lain kan kan. beda ya Ya. setelah jadi beri Ya, apakah betul, nanti betul. Beda, berbeda atau gimana, enggak gitu. Caranya sama hormonnya apa Ya. ya. terus habis di aplikasi DR pasti dia pembelasan oleh Pak Haji. Ya, untuk Jadi pembelasan. harus didoping pakai suplemen apa pastinya pupuk ya mungkin ya. Oke. Itu mungkin untuk tambahan. Ini terima kasih ini masukannya nanti kita bisa catat ya Mas Yesa ya nanti kita menjadi apa namanya Panduan. panduan untuk kita diskusi dengan mereka. Terima kasih Pak Haji. Ada tambahan Mas Rizal? Cukup, cukup. Cukup ya. Ya. Nah, jadi Oke, cukup Om. Ya. Ini luar biasa ya bincang-bincangnya. Yang kita tunggu-tunggu nanti adalah hasil dari Jepang ya. Amin, amin. Jadi
mudah-mudahan yang ditanyakan Om Ipul, Om Tanu bisa terjawab dan Jawab, mudah-mudahan kita bisa Terapkan lah. terapkan adaptasi ya sesuai dengan iklim kondisi di Indonesia. Ya. Insya Allah nanti yang sepulang dari Jepang itu nanti bisa kita terapkan satu apa namanya kita sendiri yang kita Amin. Amin. dengan kualitas yang di Jepang tahun tadi. Sip. Dan mudah-mudahan saya juga bisa menyusun saran. Oh, iya dong. Ya, Amin, amin. Itu sudah. Bisa jual ini dulu, apa namanya bibit sama dulu. Oke. Yang mantap lagi, sukses ya. Semoga selamat ya. Pulang sehat. Sip. Ini stop dulu ini. Ini kita kayak stop Oke, dulu ini. mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan Jepang. Tahun depan ya. Indonesia. Tunggu part berikutnya, part 2 nanti. Oke. Terima kasih para penggiat Anggur Indonesia. Salam pengangguran. Salam sehat, salam pengangguran. sukses semuanya.